Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi dengan Pak Arif ya di pembelajaran kedua masih di tema 8 ya, di subtema 3. Nah, dalam pembelajaran 2 kali ini kita akan meneruskan dari pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajaran pertama, yaitu berkaitan sama gaya. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat halaman 133. Nah, di sini ada satu bacaan ya. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku, Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Ayo kita bersama-sama ya mencari, dan juga kita akan belajar cara menggambar seni 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan amati gambar berikut ini ya. Nah, ini ada gambar-gambar benda-benda. Ada gambar tersebut merupakan gambar benda 3 dimensi. Nah, apakah yang dimaksud dengan gambar 3 dimensi ya? Nah, kamu bisa nggak menyebutkan ciri-ciri dari gambar 3 dimensi? Gambar apa sih karya seni 3 dimensi itu? Nah, kalau dilihat dari gambar tersebut apa kira-kira? Kamu bisa menuliskan di halaman 134 ya, kira-kira apa ya? Nih, Pak Arif bantu ya. Gambar itu karya 3 dimensi itu atau benda 3 dimensi itu adalah benda yang memiliki panjang, memiliki lebar, dan juga memiliki tinggi. Jadi ada panjang, ada lebar, juga ada tinggi. Jadi benda itu bisa memanjang, bisa melebar, juga bisa tinggi. Kemudian dapat dinikmati ketika dari samping kelihatan, dari depan kelihatan, dari belakang pun kelihatan, semuanya kelihatan. Kemudian ada volumenya, jadi ada dalamnya, volume itu ada gitu. Jadi nggak hanya lempeng begitu ya, tapi ada volumenya gitu. Nah, anak sekalian, gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur inilah yang menjadikan pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ya, guci, vas bunga kan hiasan kan itu. Tapi ada juga meja, kursi, lemari, lampu hias. Itu benda-benda 3 dimensi karena kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi gambar sendiri itu 2 dimensi anak-anak. Nah, tapi gambar itu ada gambarnya apa baru itu? Oh, ada gambar vas bunga. Berarti gambar vas bunga itu adalah gambar 3 dimensi begitu ya. Gambar yang benda 3 dimensi. Gambarnya 2 dimensi, gambarnya bentuknya adalah vas bunga. Jadi gambar bentuk benda 3 dimensi. Paham ya, Pak Arif ya? Jadi gambarnya itu adalah gambar vas bunga atau gambar meja. Jadi gambarnya saja itu adalah 2 dimensi, tapi gambar gambar meja itu adalah benda 3 dimensi gitu ya. Paham? Nah, sekarang berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, kamu dapat memahami ya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. Yang mempunyai panjang tadi ya, mempunyai lebar, tinggi, dapat dinikmati dari berbagai sudut dimanapun berada, dari samping, dari pinggir dan sebagainya dapat. Kemudian ada volumenya, volume isinya ada. Contoh gambar vas bunga atau kendi. Nggak tahu kendi kan itu? Kendi itu zaman orang desa itu kalau minum pakai kendi itu ya. Nah, itu ada volumenya gitu. Kemudian ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. 1. Benda kubistis. Maksudnya apa? Halaman 134 itu ya, paling bawah. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Nah, kalian kan tahu kan kubus atau balok? Jadi kayak kotak gitu ya. Nah, contoh kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Ada juga benda silindris.
benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder. Nah, tahu silinder kan, kayak lonjong gitu, cuma ada volumenya. Contoh botol, kamu tahu botol kan, ada gelas, nah gitu kan, kayak tangki bensin, apa itu tangki apa ya, tangki oli atau apa itu kalau di toko itu. Ada piring, ada mangkok, ada teko, ada guci gitu ya. Kemudian benda bebas itu ya bentuknya bebas, benda-benda yang berbentuknya tidak teratur. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda lainnya tidak teratur, tidak simetris juga. Nah sekarang kita mencoba menjawab halaman 135. Nah ini pada waktu ini hujan ya, ini malam hari Pak Arif buat video ini, luduk-luduk gitu ya. Nah, gak apa-apa, kita lagi masih bisa didengarkan kan suaranya. Nah kita lihat halaman 135. Nah jawab pertanyaan berikut. Supaya kamu lebih memahami karya benda 3 dimensi, kita bisa lihat halaman 35. Kita jawab ya, Pak Arif bantu kalian menjawabnya. Halaman 35, bagaimana ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi? Cirinya gimana tadi? Masih ingat kan? Ada panjang, lebar, dan tinggi, itu ciri benda 3 dimensi. Jadi kalau benda itu dikatakan 3 dimensi, berarti dia ada tinggi, ada tingginya, ada lebar, ada apa itu? Tinggi, lebar, dan panjang. Nah, hampir lupa Pak Arif. Kemudian yang kedua adalah cirinya adalah dapat dinikmati dari berbagai sudut atau tempat, dari belakang, samping, kiri, kanan, kamu bisa menikmati. Oh indah, kalau bentuk kendi itu ya, kendi itu bagus, dari depan pun indah, bisa dinikmati kamu, dari samping juga bisa, dari belakang juga bisa. Kemudian memiliki volume, ada isinya. Ini memiliki volume, enggak kayak trapez gitu, kayak triplek gitu, enggak. Ada volumenya berbentuk lah begitu. Kalau kotak pensil kan ada bentuknya itu, di dalamnya seakan-akan memang ada dalamnya kan gitu. Nah apa saja jenis-jenis benda 3 dimensi? Jenisnya tadi benda kubistis yang berbentuknya kubus seperti kotak pensil, kotak tisu dan sebagainya, kayak kubus-kubus itu. Ada bila silindris ya, seperti gelas, piring, kemudian mungkin teko, guci dan sebagainya itu ya. Vas bunga, kalau di rumah itu ya ada vas bunga begitu. Kemudian benda bebas ya seperti buah-buahan, pohon, batu dan sebagainya, itu benda 3 dimensi jenis. Jadi ada 3 jenis itu, kubistis, silindris, dan bebas. Kemudian apa saja contoh lain benda 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari? Nah yaitu tadi, kalau kehidupan sehari-hari seperti kamu bisa melihat vas bunga, kemudian kotak pensil, kan gitu, piring, meja, kursi, kemudian banyaklah kamu bisa melihat 3 dimensi ya kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana teknik menggambarnya ya? Nah gitu kan. Nah teknik menggambarnya itu bisa menggunakan satu teknik linier, itu pakai pensil menggambar linier, itu lurus gitu garisnya. Kemudian di blok itu kayak di warna begitu, blok cara menggambarnya. Kemudian ada teknik arsir, mengarsir gitu ya, ada bayangan-bayangan gitu, ada pointer dan ada akuatik gitu, jadi pakai apa itu, cat dan campuran air begitu ya. Nah kayak gitulah intinya cara menggambar benda 3 dimensi. Nah halaman 136 kamu telah memahami jenis-jenis benda yang dapat dituangkan dalam benda 3 dimensi ya. Nah kamu bisa melihat benda-benda itu di dalam rumah kamu. Oke, sekarang langsung saja ya, Pak Arif akan lanjutkan halaman 138 ya, langsung aja. Ini berkaitan sama gaya ya. Kemarin kita membahas tentang gaya. Jadi gaya dan gerak itu ada hubungannya. Gerak itu karena ada gaya. Jadi benda bergerak karena benda itu diberi gaya. Gaya itu apa Pak? Nah masih ingat kan? Gaya itu adalah tarikan maupun dorongan terhadap suatu benda. Nah kalau kemarin itu Pak Arif kasih contoh anak yang mendorong sepeda ya kemarin ya, Lani dan temannya itu mendorong sepeda. Sepeda itu bergerak karena ada gaya. Gaya dari mana? Dari dorongannya siapa? Dorongan Lani dan teman-temannya tadi. Gerobak bakso itu bergerak. Kenapa? Karena ada dorongan tukang bakso, nggak ngelinding dewe. Lupa itu kalau ngelinding dari jembatan itu kemudian ngelinding duduk nyomplong ke kali, hancur semuanya, itu kan gelinding Pak. Nah itu ngelontor gue bergopo karena gaya gravitasi lah, itu ada gaya juga itu. Jadi ada gaya juga itu, ngelontor itu sampai baksonya tumbah semuanya. Eman-eman. Apalagi kalau malam-malam begini ya, hujan, waduh makan bakso enak sekalian anak. Oke. Nah jadi seperti tukang bakso tadi, gerobaknya itu didorong begitu. Nah itu adalah gaya. Nah sekarang kita halaman 138, anak bermain ketapel.
bermain ketapel, ketapel itu pelintengan cah. Nah ning basa Jawa ning ngene pelintengan ketapel. Itu dilakukan dengan menarik karetnya itu ya. Nah di dalam karet itu kan ada mimis itu kayak batu atau mungkin neker ya atau apalah pokoknya kayak gitulah. Zaman kecil saya itu mainnya ini, kalau anak-anak sekarang itu enggak ya. Nah, sekarang itu HP kayaknya ya. Nah zaman saya kecil dulu Pak Arif itu pakai ketapel ini. Ngetapel apa Pak? Burung Pak. Iya. Kasihan ya kadang burungnya ya. Nah sekarang enggak. Kalau dulu tuh berburu anak-anak, burungnya itu dimakan itu. Iya bener, serius Pak Arif bener itu makan burung ya, ada burung emprit atau burung apa itu pengganggu apa itu makan tanaman padi itu kadang ya. Tapi itu anak-anak zamannya Pak Arif itu ketika dapat burung dimakan itu. Iya, untuk menambah gizi zaman dahulu ya. Kalau sekarang itu banyak makanan anak. Oke, lanjut lagi ya. Ya ketapel itu ditarik, kemudian neker atau batu itu akan terlontar ke depan itu. Semakin tariknya semakin kuat, maka lemparannya juga semakin kuat. Nah, karena apa? Jadi batu atau neker yang terlempar itu geraknya itu dipengaruhi oleh gaya yang diberikan dari tarikan tadi, yaitu anak bermain ketapel tadi. Tarik apa itu keras, narik apa basa Jawane narik banter lah ya jenenge, banter apa ya. Wah narik kuat gitu, nanti ketika dilepas dia gerakan kuat. Tapi kalau ringan aja klutik begitu aja. Kemudian paman menimba dengan ember. Nah, paman menimba dengan menarik tali itu, timba itu pada gambar tersebut itu diharapkan apa? Itu ada gaya tarikan, maka ember akan naik gitu. Kemudian yang ketiga, perajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Nah, tanah liat itu dibentuk ya, dipencet-pencet gitu. Dibentuk menjadi gerabah kayak gitu, kayak halaman 138 itu. Nah, sekarang kita akan coba tuliskan ya, bagaimana contoh hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa tersebut. Nah, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa itu apa? Hubungannya apa? Gaya dan gerak. Apa tadi? Pak Arif kasih contoh. Yaitu gaya tarik menimbulkan gerak. Betul sekali. Kalau atau gaya dorong menimbulkan gerak. Gitu. Jadi contohnya seperti ketapel tadi ya. Ya, jadi ketika ditarik itu menimbulkan gerak gitu. Nah, itu adalah gaya tarik ketapel tadi, karetnya itu menimbulkan gerak. Nah, semakin apa itu ditarik semakin ke atas itu larinya batu atau kelereng itu tadi. Kemudian hubungan gaya dan gerak pada peristiwa ketapel ya sudah ya tadi ya. Semakin besar gayanya, ketapel makin cepat larinya. Kemudian peristiwa gerabah apa kira-kira kalau gerabah? Peristiwa gerabah apa tadi? Kalau peristiwa gerabah adalah oh ya maaf Pak Arif, yang atas tadi peristiwa apa menimba ya, semakin ditarik apa itu talinya, maka airnya itu semakin cepat naik ya kan, naik. Kalau alon-alon suwi-suwi gak naik gitu. Jadi gaya tarikan pada tali tersebut, tali ember itu akan naik embernya. Yang kedua tadi apa? Ketapel ya, ketapel sudah. Kemudian yang ketiga adalah hubungan gaya dan gerak pada peristiwa gerabah apa? Tanah liat yang dibentuk dengan tekanan-tekanan, dipencet apa ya itu, dipicit-picit, pencet-pencet gitu. Bahasa Jawanya ini dibentuk lah, dinet-net lah, apa net-net gitu ya. Kalau bahasa Jawanya gitu ya. Jadi dibentuk pakai tangan, dipencet-pencet gitu. Kadang diputer gitu ya, diputer kemudian sambil dipencet set. Kalau kamu bisa lihat di YouTube gitu ya, cara membuat gerabah itu kan kamu tahu itu caranya gitu. Jadi pakai tangan itu. Jadi semakin nanti menekan ya gitu. Tapi jangan teman-teman seret melihat tuh sapi melihat wer melihat Surabaya didal. Jadi terlalu kekencangan itu gayanya. Jadi jangan banyak gaya gitu ya. Waduh iki kakean gaya iki ngono iki. Kakean pola iki. Anak-anak sekarang bilang gitu ya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi sudah paham tentang hubungan antara gaya dan gerak. Nah, itu saja penjelasan dari Pak Arif. Sedikit cuma beberapa berkaitan dengan gaya. Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.